Indonesia berhasil mencuri 1 poin setelah menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Walaupun cuma imbang, hasil ini sudah terasa seperti sebuah kemenangan, terutama bagi fans-fans yang sudah mendukung timnas Indonesia sejak era ke-8. Dari yang awalnya cuma bisa menahan imbang timnas Singapura atau Malaysia, kini kita bisa menahan imbang tim yang diasuh oleh pelatih yang pernah menjuarai Euro 2020. Biarpun cuma dapat sebiji poin, ini adalah poin penting bagi skuad racikan Shin Tae-yong. Apalagi dengan meraih imbang di laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Indonesia mengungguli Thailand dan Vietnam. Hasil imbang melawan Green Falcon juga bisa jadi suntikan motivasi jelang menghadapi Australia di Gelora Bung Karno nanti. Selain berhasil mencuri poin, ada fakta menarik yang tercipta di pertandingan tersebut. Hasil imbang yang dibawa pulang skuad Garuda adalah sebuah sejarah. Bukan cuma imbang, Indonesia bahkan bisa unggul lebih dulu. Melalui aksi ciamik Ragnar Oratmangoen yang tampil dengan gaya rambut barunya, Indonesia berhasil menjebol gawang Mohamed Al-Owais di menit 19. Bola sempat berubah arah karena menyentuh kaki Sandy Walsh. Namun nama Ragnar tetap tercatat sebagai pencetak gol, karena itu sebuah tembakan, bukan umpan. Gol Wahaji juga jadi sejarah bagi Indonesia. Dilansir Tribun News, ini jadi kali pertama Indonesia mencetak gol di kandang Arab Saudi setelah 28 tahun lamanya. Terakhir kali skuad Garuda mengoyak gawang Arab Saudi di depan pendukungnya sendiri adalah tahun 1996. Saat itu Green Falcon menang 4-1 di laga bertajuk uji coba. Sementara itu Arab Saudi butuh lebih dari 25 menit untuk menyamakan kedudukan. Itu pun hasil dari gol nemu alias beruntung. Karena bola sepakan Musab Al-Juwair berbelok setelah membentur badan Calvin Verdong. Maarten Paes yang sudah menjatuhkan badan ke kiri pun gagal mengantisipasi bola. Lucunya, itu adalah sepakan on target pertama dan satu-satunya yang dilepaskan Arab Saudi di babak pertama. Ternyata, penyelesaian skuad racikan Roberto Mancini sangat buruk di pertandingan itu. Dilansir Fotmob, Green Falcon memang melepas 18 tembakan, tapi hanya 3 yang menyasar gawang Maarten Paes. Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tak ciut nyali. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak gentar menghadapi tim besar Asia pada ronde ketiga babak kualifikasi Piala Dunia. Sebab tim Garuda besutannya memiliki kekuatan fisik sama dengan peserta lain. Diketahui timnas Indonesia tergabung dalam grup berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda akan melawan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Kendati begitu, timnas Indonesia juga tidak boleh sombong. Walau di timnas U23 sempat mengalahkan Australia, Shin Tae-yong tetap mengevaluasi performa anak asuhnya. Terbaru, timnas Indonesia mengalami kekalahan 0-4 atas Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Diketahui pelatih Shin Tae-yong harus mulai bersiap-siap menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia yang tergabung di grup bersama raksasa Asia, Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia akan memulai laga pada 6 September mendatang. Skuad Garuda akan bertandang ke markas Arab Saudi. Untuk menghadapi lawan-lawan berat ini, Shin Tae-yong tentunya perlu penambahan pemain diaspora yang punya grade A. Diharapkan penambahan pemain ini bisa terlaksana sebelum September mendatang. Publik juga berharap kiper FC Dallas, Martin Paes sudah bisa bergabung bersama timnas Indonesia. Diketahui Paes sudah sah menjadi WNI. Hanya saja Paes belum bisa gabung karena ada masalah sehingga masih menunggu sidang di CAS. Maes Hilgers dan Liano Reijnders merapat ke timnas Indonesia. Tim nasional Indonesia tengah bersiap untuk menaturalisasi 2 pemain baru dalam skuad, menurut konfirmasi dari pelatih kepala Shin Tae-yong. Shin menyatakan bahwa proses naturalisasi untuk Maes Hilgers dan Liano Reijnders akan segera selesai, meskipun detail lebih lanjut tentang kedua pemain tersebut masih dirahasiakan. Informasi tentang kedatangan Hilgers dan Reijnders di Jakarta telah tersebar luas di media sosial, menambah spekulasi bahwa keduanya akan segera diperkenalkan. Momen ini semakin diperkuat melalui postingan Instagram dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang memperlihatkan dirinya sedang bersalaman dengan kedua pemain tersebut, mengisyaratkan bahwa proses naturalisasi hampir final. Timnas Indonesia yang sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kehadiran Hilgers dan Reijnders diharapkan bisa memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda dalam menghadapi lawan-lawan berat di grup C. Awalnya menolak, pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda siap gabung timnas Indonesia. Pemain naturalisasi ramai-ramai nyatakan ingin memperkuat timnas Indonesia. Kali ini, Maes Hilgers. Pemain keturunan Sulawesi Utara Belanda ini awalnya menolak gabung timnas Indonesia. Usut punya usut, Maes Hilgers masih mengharapkan dapat memperkuat timnas Belanda. Pelatih timnas Belanda Ronald Koeman tidak memanggilnya membela skuad timnas Belanda. Maes Hilgers akhirnya mengungkapkan siap gabung timnas Indonesia. Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi primadona pemain naturalisasi. Pemain sepak bola sangat ingin bermain sepak bola di Piala Dunia. Maes Hilgers mengatakan saat ini proses naturalisasinya tinggal menunggu pemberkasan saja. Maes Hilgers bermain di klub Eredivisie Twente Belanda sebagai bek tengah. Usianya baru 23 tahun. Maes Hilgers lahir pada 2001 di Amersfoort, Belanda. Rebutan gabung timnas Indonesia, Justin Hubner sindir pemain keturunan. Rebutan gabung timnas Indonesia, Justin Hubner sindir pemain keturunan jelang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pemain keturunan berlomba-lomba ingin bergabung timnas Indonesia. Berbagai cara dilakukan pemain keturunan. Ada yang menghubungi langsung Ketua PSSI Erick Thohir melalui pesan pribadi. Ada pula yang mengajukan langsung program diaspora melalui program Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Indonesia menjadi seksi di mata pemain keturunan. Sejak lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, ternyata pemain sepak bola memiliki cita-cita tertinggi dapat bermain di Piala Dunia. Indonesia selangkah lagi lolos Piala Dunia di Amerika dan Meksiko. Peluang Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia inilah membuat pemain keturunan terkesan rebutan gabung timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir memang isyaratkan akan menambah pemain keturunan memperkuat timnas Indonesia. Penambahan pemain keturunan sesuai kebutuhan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Aris Sinulinga, anggota EXO PSSI, menyarankan pemain keturunan sebaiknya tidak buru-buru mengikuti program diaspora naturalisasi pindah warga negara. Tidak semua pemain naturalisasi dipanggil pelatih Shin Tae-yong. Pemanggilan pemain sesuai kebutuhan pelatih. Jangan sampai pemain keturunan sudah pindah warga negara, ternyata tidak mendapatkan panggilan pelatih timnas Indonesia. Bek tengah timnas Indonesia Justin Hubner sempat menyindir pemain keturunan. Selama ini kemana di saat Indonesia lagi membutuhkan? Lupakan oleh Romain, timnas Indonesia punya calon pemain naturalisasi yang buat rival ketar-ketir. Supporter timnas Indonesia bisa mulai melupakan oleh Romain yang tak kunjung dinaturalisasi karena ada pemain keturunan baru dengan kualitas mentereng hingga membuat rival timnas Indonesia waspada. Ole Romain menjadi salah satu pemain keturunan yang ditunggu kehadirannya di timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Menurut anggapan banyak orang, Ole Romain bisa menjadi jawaban atas kurang tajamnya lini depan timnas Indonesia yang juga sempat dikeluhkan pelatih Shin Tae-yong. Terlebih, skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan yang sangat berat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Namun sampai saat ini masih belum ada kejelasan soal proses naturalisasi oleh Romain sehingga memunculkan keraguan dari banyak supporter timnas Indonesia. Dengan tenggat waktu pertandingan perdana yang semakin mepet, PSSI bisa mencoba mencari alternatif pemain keturunan lain untuk dinaturalisasi dan memperkuat skuad Garuda. Sosok tersebut adalah Liano Reijnders yang membuat media Jepang, Football Channel menobatkannya sebagai salah satu pemain berbahaya jika berhasil dinaturalisasi. Nama Liano Reijnders sebenarnya sudah lama disebut-sebut akan dinaturalisasi oleh PSSI. Terlebih lagi dia memiliki talenta karena telah masuk sebagai pemain utama di tim senior Eredivisie. Liano Reijnders merupakan pemain yang kini berkiprah di Eredivisie atau Liga 1 Belanda bersama PEC Zwolle. Pemain berusia 23 tahun tersebut bisa bermain sebagai gelandang, winger kanan dan kiri. Liano Reijnders merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Maluku. Oleh karena itu dia memenuhi syarat dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia.
Salah satu keunggulan Eleanor Reijnders yang tidak dimiliki oleh Romany adalah bisa bermain di banyak posisi. Dengan catatan apik tersebut, bukan tidak mungkin dia masuk proyeksi PSSI untuk dinaturalisasi. Terlebih lagi, PSSI telah menyatakan ada 2 pemain keturunan baru yang saat ini sedang diproses. Daftar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan memperkuat skuadnya dengan menghadirkan pemain naturalisasi untuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, pada pertandingan terakhir di grup F kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda diperkuat dengan 11 pemain naturalisasi. Kemungkinan jumlah pemain naturalisasi akan bertambah di putaran ketiga atau ronde 3 kualifikasi pada September mendatang. Pemain naturalisasi sendiri terbukti berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2027 dan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola Justinus Laksana sedikit membocorkan rencana PSSI untuk menambah pemain naturalisasi. Skuad Garuda di grup C dikabarkan akan menambah 2 hingga 3 pemain keturunan untuk putaran ketiga Piala Dunia mendatang. Adapun nama pemain yang disebut sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yakni Mads Hilgers dan Ole Romany. Kendati demikian, untuk kejelasan lebih lanjut para supporter sepak bola diminta untuk bersabar menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Selain itu, ia juga menyampaikan Coach Shin Tae-yong akan lebih tahu pemain seperti apa yang dibutuhkan.